اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan masih memberinya kepada kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Terlebih lagi di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang agung, dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita, Ramadan yang penuh ketaatan daripada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia ini khatib selalu memberikan wasiat khusus untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan tujuan hasil daripada ibadah yang kita lakukan pada saat ini, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Iman adalah dorongan buat kita untuk melakukan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Iman adalah dorongan dasar untuk kita mengerjakan daripada sholat tarawih, untuk baca Al-Quran, untuk segala apa yang kita lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan daripada iman dan takwa kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin atau beberapa langkah yang mesti kita lakukan untuk kita mendapatkan sebuah keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah langkah yang mesti kita lakukan, yang mesti kita kerjakan adalah kegembiraan, kesenangan atas datangnya bulan suci Ramadan. Ini adalah langkah yang pertama. Kalaulah kita ingin meraih daripada keutamaan, keagungan daripada bulan suci Ramadan, maka yang pertama adalah kita gembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Senang atas datangnya bulan suci Ramadan, gembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Kalaulah sebuah dasar bangunan yang dimana ketika datangnya bulan suci Ramadan kita saja tidak bergembira atas datangnya, bagaimana kita mau mendapatkan daripada fadilah, keutamaan, karunia, pahala, lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sementara dasarnya saja rasa gembira, rasa senang tidak ada di dalam diri kita. Tidak ada rasa gembira, rasa tenang di dalam jiwa kita. Rasa gembira tidak ada, rasa senang tidak ada. Rasanya kalau bulan suci Ramadan datang, puasa lagi, capek, puasa mesti kerja.
nanti dagang bagaimana saya? Biasanya dagang di siang hari, ini saya sempat dagang, saya dagang di sore hari. Enggak gembira, enggak ridho, enggak terima atas apa yang datang ya, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembira, senang kalau datang bulan suci Ramadan. Dan juga langkah yang kedua yang mesti ada di dalam diri kita untuk mendapatkan daripada semua keutamaan di bulan suci Ramadan adalah tanamkan niat, kesungguhan niat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mau mendapatkan keutamaan? Gembira tidak? Niat kesungguhan untuk ibadah tidak? Bagaimana kita mau mendapatkan keutamaan fadilah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Niatnya saja sudah tidak ada. Apakah kita tanam niat ketika masuk bulan suci Ramadan, ya Allah saya niat ingin menghatamkan Al-Quran, ya Allah saya ingin menjaga daripada sholat berjamaah, ya Allah saya ingin memperbaiki daripada puasa saya dengan ilmu, dengan iman. Tidak ada. Tidak adanya niat kita di bulan suci Ramadan untuk bantu orang, untuk sedekah. Tidak ada. Tidak ada niat untuk memberikan makan untuk orang yang berpuasa. Tidak ada. Tidak ada niat di dalamnya. Bagaimana kita mau mendapatkan daripada keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita tidak bangun daripada niat-niat yang kuat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun itu hadirin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa kegembiraan, rasa senang, rasa ridho atas datangnya bulan suci Ramadan. Niat yang kuat, perbanyak niat untuk masuk di dalam bulan suci Ramadan, untuk berbuat baik sama orang, untuk menghantamkan Al-Quran dan sebagainya. Tanam niat, sehingga kalaulah kita sudah bergembira, kita sudah tanam daripada niat-niat yang agung, niat yang mulia, maka kita akan menghormati daripada bulan suci Ramadan, akan menghargai daripada bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita menghormati daripada teman-teman kita, kita hormati dia, kita bahagiakan dia. Jadi Ramadan lebih daripada sebuah persahabatan antara kita dengan teman kita. Ramadan, hendaklah kita hormati dia, hargai dia. Jangan sampai kita masuk bulan suci Ramadan keadaan kita sama, celaka, ibadah enggak ada, maksiat jalan terus di bulan suci Ramadan. Kita lihat pada menjelang daripada bulan suci Ramadan, pada bulan Sya'ban, hampir seluruh majelis semua ditutup sementara, tawakufan. Majelis semua ditutup sementara untuk mempersiapkan diri untuk masuk bulan suci Ramadan, agar tenang hatinya untuk mendapati daripada bulan suci Ramadan. Ditutup semua pengajian, tawakufan sementara, nanti dibuka lagi pada bulan Syawal. Itu yang baik saja ditutup. Majelis itu baik, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Tapi kita lihat sebagian besar ketika menghadap bulan suci Ramadan ditutup sementara untuk masuk daripada bulan suci Ramadan, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang baik, yang mulia, ibadah. Masa maksiat kita tidak tutup, maksiat keburukan kita tidak tutup, yang baik saja ditutup, yang baik saja ditunda. Masa maksiat tidak kita tunda? Kita tidak hormati Ramadan, mata kita masih melihat yang haram, sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita, di dalam perut kita masih hal yang haram. Kita menafkahi daripada anak istri kita dengan sesuatu yang haram, kita tidak stop itu, tidak kita berhentikan itu. Sebagaimana hal yang baik ketika menjelang daripada bulan suci Ramadan kita tutup sebentar. Hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau mendapat keutamaan, kebaikan daripada bulan Ramadan, hendaklah bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak daripada untuk mendapatkan keutamaan daripada bulan suci Ramadan adalah dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dorongan iman,
Kalaulah tidak ada iman, kita tidak mungkin hari ini datang ke masjid. Kita sibuk kerja, kita lagi kerja tanggung baju mata. Kita mungkin kalau tidak ada iman, kita bisa pindah. Kita dengar azan, terdengar suara jelas, gak ada iman, gak bakal berangkat. Karena semuanya bersumber dari iman. Apa yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan? Iman. Inilah puncak daripada kita mendapatkan daripada keutamaan, daripada melaksanakan daripada kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Yang berpuasa yang dengan iman, dengan ihtisaban, dengan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mendapat daripada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah puasa itu dorongannya iman, dorongannya hanya untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari Allah, pahala dari Allah, anugerah dari Allah, maka puasanya terjaga. Badannya terjaga, jiwanya terjaga. Kalau dengan iman, puasanya dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya adalah di mana ia puasa bukan hanya sekedar nahan makan dan haus saja, bukan. Tapi dia tahan matanya untuk melihat yang haram. Dia palingkan daripada melihat yang haram. Dia palingkan tangannya untuk daripada mengambil yang bukan haknya. Dia palingkan daripada mulutnya untuk berkata yang kotor, berkata yang buruk, berkata yang jorok. Karena apa? Iman yang dorong dia. Dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW dalam riwayat lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa orang yang berdiri untuk melakukan sholat, yang mulai sholat tarawih, dorongannya iman, maka dia tetap datang. Sibuk apapun dia tetap datang. Walaupun dia nggak ke masjid, nggak bisa ke masjid karena dia kerja, dia tetap lakukan di rumah dengan keluarganya. Kalau dengan keluarga tidak bisa, dia lakukan dengan sendiri sholat tarawih di rumah. Karena apa? Iman yang dorong dia. Tetap dia untuk melakukan daripada ketaatan, daripada kesunahan Rasulullah SAW. Iman. Kalau nggak ada iman, mungkin tarawih akan berkurang. Karena kita lihat sehari, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, mungkin banyak. Coba malam selanjutnya, kita belum apa-apa yang kadang sudah berkurang, sudah menghilang, jumlahnya berkurang. Karena apa? Dorongannya, tujuannya yang kita kendarakan untuk menuju daripada Allah Subhanahu wa taala bukan iman yang kita utamakan. Bukan iman, hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah apa yang menjadi kebaikan di bulan suci Ramadan dengan iman yang kuat, dengan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an kalau lakukan dorongan iman. Rasanya malas orang. Kadang apalagi Al-Qur'an itu dipegang hanya bulan Ramadan saja. Sebelum-sebelumnya tidak ditinggalkan, bahkan sampai pergi di rumah. Cuma dilihat saja sampulnya dari dalam rumah. Ramadan, pergunakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan di bulan suci Ramadan. Alangkah buruknya kita kalau enggak dapat keutamaan daripada bulan Ramadan. Tutup maksiat. Ramadan banyak sekali anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada pahala yang wajib. Ramadan Allah menjadikan pahala daripada apa yang kita lakukan ibadah sunnah, Allah jadikan dia pahala seperti wajib. Ramadan Allah kabulkan seluruh doa di mana kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala
sepanjang hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika berbuka puasa, itu adalah waktu yang mustajab kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau buka pakai adab, pakai akhlak, baca doa. Kalau buka puasa jangan langsung makan. Minimal kalau kita nggak bisa baca doa, baca bismillah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terima ini puasa ya Allah, seburuk apapun ini puasa, sejelek apapun ya Allah, terima ini puasa saya ya Allah. Memang kita begini puasanya modelnya, minta sama Allah agar Allah terima puasa kita. Sungguh sayang kalau puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada waktu-waktu yang mustajabah. Bahkan seluruh daripada Ramadan ini adalah waktu yang mustajabah. Doa sama Allah, minta taufik sama Allah, minta hidayah sama Allah. Apa yang menjadi keinginan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja terkadang bisa dan mampu untuk mengeluh kepada manusia, tetapi kita tidak mampu mengeluh kepada Allah. Kita tidak mampu untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam, bangun sepertiga malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan di bulan suci Ramadan, jangan kita tinggal. Ngasih makan orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit. Dan bahkan ada pekerjaan, ada ibadah di bulan suci Ramadan ini, puasa di bulan suci Ramadan, yang tidak ada tahu pahalanya daripada puasa ini. Maka dikatakan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Puasa adalah untukku dan aku sendiri akan balas. Aku sendiri, Allah yang balas. Kalau sholat, tahu kita pahalanya. Sholat sendirian berapa? Sholat berjamaah berapa? Sedekah pahalanya berapa? Udah Allah kasih tahu, Allah kabarkan. Tapi untuk puasa, Allah sendiri yang balas. Allah rahasiakan. Bukankah sesuatu yang dirahasiakan itu sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak mau dapat itu. Persembahkanlah puasa yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa yang sekedar menahan lapar dan haus. Persembahkanlah puasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman, dengan dasar yang mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sidang sholat Jumat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini omongan manfaat buat diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang istiqomah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalin sholat duha, jangan tinggalin bacaan Quran, jangan tinggalin sholat berjamaah, jangan tinggalin sholat malam, jangan tinggalin berbuat baik sama orang, jangan tinggalin sedekah. Bangun kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik agar Allah jadikan kita orang yang berubah menjadi lebih baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman ja'ala bihi wa kafa, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة بقدسه وقال تعالى ولم يزل باعثا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم خلفاء راشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم بارك لنا في الحياة وفي الموت وفيما بعد الموت. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله وفيكم على ذكر الله أكبر.